Oke, kembali lagi teman-teman di channel saya, channel Bang Gerok. Jadi kebetulan hari ini saya ingin cerita, sharing kepada teman-teman semua mengalami pengalaman saya yang mana 2 minggu belakangan mengalami hal yang tidak pernah saya rasakan sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi umur saya sudah menginjak 20 tahunan lebih, jadi umur rahasia teman-teman berapa. Jadi saya itu mengalami hal yang mana tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi saya merasa aneh dan merasa janggal gitu. Apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini, yakni corona, ya ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan ciri-ciri kita terkena corona, itu bisa saja menjadi keresahan dan ya bisa saja mengganggu ya konsentrasi kita. Apakah benar ini corona? Ya kita mau tes juga takut dan segala macam lah. Nah, jadi hal ini yang mana selama saya mengalami sakit yang belum pernah saya rasakan, penyakit yang belum pernah mengalami saya atau menimpa saya sebelumnya, itu aneh, merasa aneh, kok bisa kayak gini kan, kok beda tapi badan saya biasa-biasa saja, tapi ada salah satu indera saya yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa itu. Nah, jadi sebelum saya cerita, ada baiknya teman-teman support channel saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Dukung terus dan jangan lupa hidupkan notifikasinya. Insya Allah saya akan konsisten upload ya cerita, ya video tentang makan atau sharing lah pengalaman kita pribadi yang mana mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita bisa saling membuka pikiran, membuka hati supaya tidak merasa resah atau terganggu dengan hal-hal yang mungkin hanya kita merasa hanya kita yang mengalami, tapi tidak teman-teman, mungkin ada teman-teman kita yang lain mengalami hal yang sama tentang kita. Nah, jadi teman-teman, langsung saja tidak panjang lebar. Kebetulan teman-teman bermula dari saya kan kebetulan anak muda biasa. Kalau hari-hari yang kita free, kita nggak ada kerjaan, kita mau liburan atau jalan sama teman-teman gitu. Nah, kebetulan hari itu saya ingin jalan pada ikut teman-teman saya. Saya mengalami hal aneh teman-teman. Di sinilah bermula saya merasa janggal dengan apa yang menimpa saya teman-teman gitu. Jadi harapan saya teman-teman semua tidak panik. Jangan lupa ya cerita hal-hal yang sekira penting kepada orang-orang yang bisa kita percayai teman-teman. Bisa kepada ibu, ayah, ataupun ya kalau ada pacar cerita kepada pacarnya, ya kalau sudah ada istri cerita kepada istrinya, yang mana ya mungkin ya bisa kita jaga, dia bisa menjaga pembicaraan kita gitu, biar tidak menyebar terlalu luas atau menjadi gosip yang berlebihan. Nah, bermulai dari saya mau jalan-jalan tadi teman-teman, saya itu mengalami hal yang belum pernah saya rasakan teman-teman. Nah, bermula itu yang saya rasakan sebelum saya berjalan, waktu itu malam saya itu bergadang lah intinya, main kartu dengan teman-teman saya. Bukan judi ya teman-teman, hanya happy jadi main kartu remi gitu. Tapi ya secara hukum saya nggak tahu lah gimana baiknya, tapi saya ngerasa itu hal yang tidak judi juga dan hanya untuk senang-senang nongkrong ikut teman-teman. Waktu itu ada durian teman saya yang mana dia itu bawa durian teman-teman. Nah, kebetulan saya cicip pas setelah kami main kartu tadi, main remi, cicip. Nah, dari situ mulai ngerasa panas badan teman-teman, panas dan ngerasa mau flu gitu, mau ya
sininya mungkin ingusan atau lainnya gitu. Jadi sudah mulai gak enak ini hidung kita gitu, mulai mau flu atau gimana kan, panas badan. Nah dari situ mulainya teman-teman. Jadi saya agak curiga ya, mungkin karena badan terlalu lelah, terlalu capek, orang istirahat. Nah waktu itu tidur aja tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan hal-hal yang negatif teman-teman. Nah keesokan harinya saya tadi berjalan kan, sebelumnya tadi langsung berjalan, pengen jalan karena ada waktu free, jalan ikut teman-teman. Nah dari situ mampir dulu ini ke kantor kawan gitu, mampir nyantai, ngopi dan lain-lain sebagainya. Itu saya ngerasa ada yang aneh teman-teman ke bau badan saya. Biasanya saya tidak pernah merasakannya. Ketika saya sudah mandi lalu pakai parfum, hilang teman-teman baunya, jadi kita kembali fresh kan. Nah waktu itu saya ngerasa aneh, kok badan saya bau, bau benar kan, bau betul gitu. Jadi nah disitulah saya bawa mandi, biar gimana, biar supaya eh, bau badan saya kembali fresh. Karena kita tahu bersama teman-teman, kita kan dalam beraktivitas pastilah berkeringat atau segala macam. Jadi saya pikir positif, oh mungkin karena keringat ini gak enak bau badan, mandilah. Nah karena kita tidak mau juga kan teman-teman mengganggu aktivitas keseharian kita dengan ya bikin lingkungan di sekitar kita itu nggak enak teman-teman, dengan bau badan kita yang menyengat. Mungkin ya bisa jadilah ya, pastilah intinya kalau saya pribadi teman-teman ngerasa pasti itu mengganggu. Jadi teman-teman kita yang berada di samping kita kan nggak enak, jadi kita pun nggak pede teman-teman ketika eh, bau badan kita itu tidak fresh, tidak segar gitu. Nah jadi dari situ saya mandi. Setelah selesai mandi, waktu itu masih ada penciuman teman-teman, cuman ya harus dicium secara dekat gitu. Nah di situ saya mandi, habis selesai mandi, aneh teman-teman, kok nggak hilang bau badannya tadi. Biasanya setelah selesai mandi itu teman-teman, itu kembali fresh kan, kita kembali segar, kembali pede, kembali lebih ceria wajah kita gitu. Nah dari situlah saya mulai curiga kan ke badan saya, kenapa ini, apakah bau baju ini yang menyengat bukan badannya. Nah dari situ ya mungkin karena keringatnya masih nempel, saya nggak ganti baju, jadi percuma saya mandi tadi, tapi bau bajunya masih ada, bau bekas keringat tadi teman-teman. Nah dari situ, jadi saya karena posisi mau jalan dan nggak bawa pakai ganti juga, jadi pakai yang ada teman-teman, pakai baju yang saya pakai sebelumnya. Jadi saya pakailah bawa jalan, walaupun bajunya sudah saya semprot ke minyak wangi. Dari situ minyak wangi saya pun nggak mempan rasanya teman-teman, pasti semprot wangi tapi nggak lama. Padahal biasanya kalau minyak wangi saya itu ya walaupun nggak mahal-mahal amat, tapi bisalah mengatasi yang namanya penciuman yang mengatasi bau badan kita, bau baju kita yang mungkin gak enak bisa menjadi segar lagi teman-teman, jadi wangi gitu. Nah jadi karena saya hanya berpikir mungkin karena baju saya tadi berkeringat, jadi saya tidak berpikir aneh teman-teman. Jadi pergilah jalan waktu itu. Nah pergi jalan, saya tidak berpikir aneh teman-teman, karena tidak bercerita apapun, karena saya merasa hal biasa. Mungkin keringat saya hari ini ada makan sesuatu yang mungkin buat keringat tadi berlebihan gitu, jadi berpengaruh mungkin kepada keringat yang kita keluarkan. Setelah selesai jalan pulang ke rumah, nah dari situ nggak ada pikiran aneh-aneh teman-teman. Cuman keesokan harinya saya kan mau latihan, biasanya hari Kamis dan Jumat itu latihan. Jadi saya jalannya itu hari Selasa waktu itu. Rabunya saya masih gimana ya, masih berpikir positif lah, tidak ada hal yang aneh-aneh. Cuman
rasa-rasa karena waktu malam saya mau main kartu tadi, setelah main kartu, setelah makan durian itu nggak enak kan, penciuman, bukan penciuman, apa namanya, hidung. Nah, kayak mau flu tapi tidak flu, tidak terjadi teman-teman. Nah dari situ saya main bola tuh rasanya aneh di sini teman-teman, di hidung saya itu aneh rasanya, ah ada yang menjanggal kayak gitu teman-teman. Nah dari situlah saya ngerasa mulai, oh badan ini lagi nggak fit atau gimana. Nah mulai dari situ saya curiga, saya cari di Google apa namanya, ya penyakit-penyakit yang mungkin bermasalah dengan penciuman kayak gitu. Nah jadi yang ingin saya ceritakan hari ini teman-teman, penyakit ini ya sering dikait-kaitkan dengan corona teman-teman, tapi karena saya merasa yakin dan saya percaya, karena imun tubuh saya kuat, insya Allah saya tidak kena corona walaupun tidak saya tes teman-teman. Tapi karena saya merasa yakin dan teguh, selama saya berkeliling itu tidak ada namanya orang-orang di samping saya merasa aneh gitu teman-teman. Nah langsung di hari ketiga teman-teman, saya mau cerita ini 3, 4, 5 dan seterusnya. Dari situ saya mau makan itu baunya nggak menyengat seperti biasanya teman-teman. Nah baunya tidak menyengat seperti biasanya, dan indera perasa saya juga rasanya pahit-pahit atau hambar teman-teman. Jadi tidak apa ya, tidak seperti biasanya indera penciuman dan indera perasa saya tadi teman-teman. Nah dari situ saya coba cium minyak parfum minyak wangi saya, itu nggak ada teman-teman, baunya nggak ada, bau sabun itu nggak ada teman-teman, bau sampo nggak ada, jadi bau ya deterjen segala macam itu nggak ada teman-teman. Jadi bau apapun sama teman-teman. Itulah anehnya ketika kita salah satu indera penciuman kita, salah satu indera kita tidak berfungsi. Contohnya tadi indera penciuman dan perasa kita teman-teman gitu. Nah beriring berjalannya waktu, saya mulai cari-cari di Google ini kenapa dengan badan saya kok tiba-tiba hilang indera penciuman dan indera perasa. Saya cari di Google, saya cari buka YouTube. Nah ada juga sih yang di Google itu berkaitan dengan corona, ada juga yang berkaitan dengan itu penyakit biasa, itu yang disebut apa ya, lupa saya namanya ya, yang disebut teman-teman anosmia, itu penyakit medisnya disebut ya di kedokteran ya mungkin. Anosmia itu salah satu penyakit yang mana kita kehilangan indera penciuman dan indera perasa kita teman-teman. Tapi dijelaskan ya, saya baca-baca itu tidak permanen teman-teman, karena sebelumnya kan kita kan penciuman dan perasa kita biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba hilang, mungkin ya masih bisa disembuhkan. Ada juga sih yang permanen tapi saya tidak begitu mengetahui. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, bisa cari di Google dan berprasangka positif teman-teman. Jadi supaya kita lebih kuat, imun tubuh kita tidak kalah dengan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi kita yang kita khawatirkan. Jadi kita harus berpikir positif gitu. Jadi kita harus memaksakan diri. Jika memang penciuman kita tadi merasa tidak ada baunya dan rasanya, indera perasa kita tidak kurang rasanya, itu kita harus paksakan makan makanan yang bergizi teman-teman. Makan makanan yang bergizi sekali lagi. Jadi walaupun suatu makanan yang berada di yang sudah dihidangkan orang tua kita ataupun kita bikin sendiri, jadi walaupun tidak ada baunya, dienakin aja teman-teman, dipaksain aja teman-teman. Yang penting perut kita terisi, energi kita cukup teman-teman, kayak gitu. Nah
Jadi jangan sampai lemas, jangan sampai ya bikin tubuh kita merasa apa ya, kalah ya, jangan sampai kalah kepada hal-hal yang menakuti kita atau mengganggu aktivitas keseharian kita, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut.